Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين وجميع المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله ففاز المتقون. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama adalah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat-nikmat yang lain yang barangkali luput dari pantauan kita untuk kita syukuri, maka kita mulai melihat kenikmatan yang terkecil dalam kehidupan kita untuk kemudian kita syukuri sebagai salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpanya barangkali tidak sempurna kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu senantiasa di majelis yang mulia ini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi untuk selalu senantiasa memperbaiki kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbaikan-perbaikan baik ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan kesyukuran. Harus selalu kita perhatikan, jangan sampai lisan kita mengucapkan syukur tetapi kemudian amalan kita tidak menunjukkan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Sehingga abdan syakura, orang yang pandai bersyukur adalah mereka yang mengaplikasikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya untuk taqarrub, sepenuhnya untuk mendekatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak melupakan tujuan penciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Yang kedua kali ini selawat dari salam, marilah selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari salah satu di antara umat yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan melalui bakti kita kepada Rasulullah SAW. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita melengkapi pembahasan kita terkait dengan tafsir surat Al-Maidah, ayat yang kelima. Tafsir surat Al-Maidah tentang salah satu di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-Maidah ayat yang ketiga. Kita sudah selesaikan pembahasan kita terkait dengan yang dimaksud pada ayat tersebut. Jadi ridho Allah terhadap Islam, lalu kemudian kesempurnaan agama, lalu kemudian lengkapnya nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, disempurnakannya agama, wa atamtu 'alaikum ni'mati, serta dicukupkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu kemudian wa raditu lakumul Islam dinan, dan kita ridho Islam sebagai agama Allah, ridho Islam menjadi agama kita.
Insya Allah pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Ya, ada beberapa hadis yang panjang yang menjadi penutup dari pembahasan sebelumnya terkait dengan anjuran untuk beramal atau bersungguh-sungguh dalam beramal. Bab yang lalu hampir beberapa bulan kita menyelesaikan ini bersungguh-sungguh dalam beramal. Kenapa ini dibahas begitu panjang? Ya, karena memang manusia itu kadang-kadang kalau tidak diingatkan itu kesungguhannya hanya di awal-awal saja. Ini yang menjadi poin kita. Jadi keistiqomahan itu menjadi sangat mahal sekali karena memang pada prinsipnya manusia itu ada titik jenuh dalam segala hal. Ada namanya titik stagnasi, berhentinya seseorang dari sebuah aktivitas biasanya. Ini teorinya. Katanya kalau orang melakukan aktivitas selama 5 tahun, maka di titik 5 tahun itulah titik stagnasinya. Bosan, jenuh, apalagi aktivitasnya sama tidak berubah, kawannya juga itu, ya, kemudian pekerjaannya juga itu, maka biasanya muncul kejenuhan. Begitu pula dengan ibadah. Ibadah itu ujiannya lebih berat lagi, tidak perlu nunggu 5 tahun. Tidak perlu nunggu 5 tahun. Hari ini kita beramal, besok jenuh itu bisa terjadi dalam hal ibadah. Hari ini kita masih semangat, 3 hari kemudian, 2 hari kemudian hilang semangatnya, itu bisa saja terjadi dalam persoalan ibadah. Makanya seharusnya yang lebih mendapatkan perhatian untuk diistiqomahkan adalah ibadah kita. Jadi keistiqomahan dalam ibadah ini makanya kemudian dibahas bersungguh-sungguh dalam beribadah ini diingatkan oleh Imam An-Nawawi, dan beliau kutipkan hadis yang cukup banyak. Ada sekitar 17 hadis. 17 hadis ini 2 hadis yang terakhir kalau tidak salah, 2 hadis yang terakhir. Hadis yang ke-17, hadis yang ke-17 cukup panjang. Yang pada poinnya atau pada prinsipnya hadis itu pada pokoknya menerangkan tentang kesungguhan sahabat, kesungguhan para sahabat terkait dengan amal kebaikan. Jadi kalau meniru generasi umat di masa lampau, generasi terbaik umat ini, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup, kata Rasulullah. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, maka tidak ada yang bisa kita perhatikan, tidak ada yang lebih penting kita perhatikan melainkan adalah kesungguhan mereka dalam beribadah. Jadi kesungguhan mereka dalam beribadah lah yang membuat generasi emas itu betul-betul sampai sekarang itu bisa menjadi role model dalam beribadah. Karena semuanya ada. Kita mau mencari model seperti apa di kalangan para sahabat, tawadhunya banyak. Sahabat yang qanaah, tidak begitu kaya tetapi mereka qanaah betul, menerima betul apa yang diberikan oleh Allah, banyak. Nah, kalau tawadhu itu lebih kepada kontrol diri. Ada sahabat itu yang kaya raya tetapi tawadhunya luar biasa. Maka zuhud itu ada pemahaman dan ada pengertian zuhud itu bukan selalu identik dengan ketidakpunyaan. Jadi kalau mau bersikap zuhud itu bukan mengendulkan rekening itu terus zuhud, betul. Kadang-kadang itu seperti itu, paradigmanya dibangun di masyarakat yang kurang tepat. Zuhud selalu identik dengan ketidakmampanan, itu tidak. Kenapa? Sahabat-sahabat itu banyak yang kaya dan mereka zuhudnya luar biasa. Artinya keterikatan mereka terhadap dunia, keterikatan mereka terhadap harta yang dimiliki itu tidak seperti kita hari ini. Jadi begitu melepas lepas, begitu dibutuhkan oleh agama lepas, sedekah juga jor-joran macam-macam. Sehingga kemudian zuhud itu tidak dikapling, mohon maaf, zuhud itu tidak diidentikan dengan kemiskinan. Karena ternyata juga banyak orang-orang yang seperti kita ini, non sewu, tidak begitu kaya tetapi tidak zuhud-zuhud amat gitu. Tidak begitu kaya, juga tidak zuhud-zuhud amat. Miskin iya, dewe ini kan termasuk orang-orang fuqara,
Tapi fukorohnya kita beda dengan fukorohnya para sahabat. Kayanya kita berbeda dengan kayanya sahabat. Pada zaman Nabi itu ada yang punya prinsip hidup kata ini. Selama dia masih punya jatah makan 2 hari ke depan, itu mensugesti dirinya sebagai orang kaya. Jadi standar kaya beliau itu adalah ketika punya makanan untuk jatah 2 hari ke depan, itu sugih, udah kaya itu. Ya, mendatar dirinya sampai seperti itu. Nah, kita itu kadang-kadang belum bisa. Kita belum bisa seperti itu. Maka selalu diingatkan untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Nah, amalan ini yang kita bahas beberapa bulan yang lalu luas. Ya, jadi bersungguh-sungguh dalam beramal, yang dimaksudkan adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena ibadah itu mencakup amalan, amalan itu mencakup ibadah. Ya. Kalau kita menyebutkan amalan berarti ibadah, tidak hanya sekedar amalan yang umum saja. Ya, jadi amalan bimakna khas, amalan dimaknai khusus adalah ibadah. Jadi bersungguh-sungguh dalam beramal adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kullu ismin yuhibbullahu wa yardah fahiyal ibadah. Semua jenis nama perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala maka dimasukkan dalam pengertian ibadah secara umum. Ya, atau ibadah ghairu mahdhah. Nah, yang dimaksud ini kedua-duanya, baik yang ghairu mahdhah ataupun yang mahdhah. Baik yang diatur tata caranya ataupun yang tidak diatur tata caranya. Maka ketika sudah niat untuk beramal, maka beramalah dengan sungguh-sungguh. Totalitas. Ya, jadi kalau belum sampai titik batas kemampuan terakhir, maka kita jangan pernah mengatakan tidak mampu dulu. Ya, sampai betul-betul memang terhenti karena ketiadaan kemampuan. Nah, seringnya kita itu bukan karena ketiadaan kemampuan berhentinya, karena malas. Seringnya kita itu tidak beramal bukan gara-gara tidak punya kemampuan, tetapi belum muncul niatan. Maka niat ini menjadi penting untuk dijaga dan diadakan. Saya kira itu, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai review materi atau bab yang sebelumnya. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu memperbanyak amal kebajikan, utamanya ketika lanjut usia. Oke, ini ada 2 variabel dalam judul ini. Yang pertama adalah perintah untuk memperbanyak amal kebajikan. Lalu kemudian variabel yang kedua diutamakan bagi mereka yang sudah lanjut usia. Oke. Saya pernah punya guru kan, kalau ada orang yang sudah lanjut usia sregep itu biasa. Tapi konteksnya ketika itu adalah memberi motivasi santri yang baru lulus, Pak. Kami baru lulus itu dimotivasi seperti itu. Ingat di masyarakat kalau ada manula, kalau ada kasepuhan yang mulai khusyuk itu lumrah, wajar, fitrahnya seperti itu. Ya. Ini yang paling sepuh ya. Baumar, ya. Wajar itu. Sudah fitrahnya dan harus seperti itu. Karena tantangannya berat itu. Kita semua memiliki tantangan di dalam tafsir surat At-Takatsur. Ini saya ulang-ulang terus, yang ngaji di Gunduran Pak Bayu itu di Ngawen juga ikut, di Gunduran juga ikut ya. Barangkali sudah hampir hafal dengan makna dari surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan itu melalaikanmu ya. Ada dalam salah satu pembahasan itu terkait dengan alhaakumut takatsur adalah harta, adalah anak-anak. Jadi bermegah-megahan, bermewah-mewahan, ya, bernyaman-nyaman ya, di zonanya hari ini ya. Jadi kalau sudah berada di zona nyamannya itu tidak mau kemana-mana, seperti seakan-akan dunia sudah selesai, khatam ya. Kita hari ini seperti itu. Alhaakumut takatsur, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, berada di zona nyaman telah melalaikanmu. Berapa banyak kita hari ini yang kadang-kadang amalan di waktu sulit itu bisa kita kerjakan, tetapi tidak di waktu longgar kita. Di waktu kita sedang terpojok, di waktu kita sedang kepepet, berbagai macam masalah kehidupan itu muncul, itu amalan ibadah bisa kita kerjakan.
tetapi hilang ketika seiring longgarnya kehidupan kita kembali. Semakin longgar lagi, semakin lengle dan kemudian ditinggalkan. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan. Para mufassir mengatakan bermegah-megahan itu ya banyaknya harta, kemudahan-kemudahan hidup, tidak hanya kemudahan hidup, jadi sukses, suksesnya anak-anak, suksesnya keturunan, semuanya itu perlu istri baik, suami baik, jangan sampai melenakan kita. Ini lebih kepada pekerjaan sebetulnya. Jadi zona nyaman itu jangan sampai membuat kita lengah. Jadi zona nyaman jangan sampai membuat kita lalai. Kita diingatkan alhaakumut takatsur. Permegah-megahan telah membuat lalai dari ketaatan. Berapa banyak kita itu yang kemudian meninggalkan amalan-amalan di waktu sulit, di waktu susah ketika kita sudah sukses. Itu banyak sekali. Maka diingatkan dalam salah satu hadis yang dikutip, salah satu hadis yang dikutip yang menjadi penguat bahwasannya anak Adam itu, manusia itu tidak akan pernah puas dengan harta, dengan kemewahan, dengan perhiasan dunia yang dimiliki sampai nanti menjelang dimasukkan ke dalam kubur. Ayat kedua, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya udah diingatkan beliau. Jadi bermegah-megah itu akan selalu mengintai kita sampai kita nanti dimasukkan ke dalam liang kubur. Maknanya kalau kita tidak segera sadar, maknanya kalau kita tidak segera beranjak dari zona nyaman yang membuat kita tidak produktif dalam hal ibadah ini, maka yang menghentikan kita tidak lain tidak bukan kematian. Itu maknanya. Jadi kalau kita tidak segera sadar dengan amalan-amalan ibadah yang kita tinggalkan selama ini, maka tidak ada kesempatan lagi, karena yang membuat itu terhenti adalah kematian. Ketika sudah kematian yang menghentikan kita, sudah tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir. Jadi bermegah-megahan itu kalau tidak segera berhenti, akan selalu kita kerjakan sampai betul-betul kita itu berhenti, wafat, dimasukkan ke dalam liang kubur. Dan itu memang seperti itu. Rasulullah dalam hadis pun mengatakan seperti itu. Jadi kalau anak Adam itu, kita itu memiliki segunung emas, pasti mengendaki yang kedua, dapat yang kedua, mengendaki yang ketiga. Nah, kontrol diri yang terpenting dalam hal ini adalah kontrol diri, ngerem, tidak tamak, tidak rakus terhadap dunia. Nah, bagaimana kita mengindikasikan ukurannya? Apa yang bisa kita jadikan sebagai pembedanya? Ini kemudahan atau musibah? Ini kemudahan atau musibah? Pembedanya adalah ibadah. Jadi pembedanya adalah ibadah. Sifat tamak kita itu sudah fitrah, nalurinya manusia itu. Bahkan Rasul mengatakan dalam salah satu hadis itu, manusia itu pasti akan mengalami masa tua. Tidak ada yang tidak tua. Umur manusia pasti akan mengalami penuaan. Tetapi ada dua hal yang akan selalu muda dalam diri seseorang yang sudah tua itu. Kita semuanya. Monggo dicek yang enggak. Ada dua hal yang akan selalu muda. Artinya ada dua hal yang akan selalu ada dalam hati kita meskipun kita sudah sepuh. Nomor satu, keinginan untuk selalu berada di zona nyaman dengan bertambahnya harta. Nah, kata Rasulullah, ada dua hal yang akan selalu muda di tengah-tengah usia yang semakin tua. Itu ada dua yang selalu muda. Apa? Tamak akan harta. Yang kedua adalah tamak akan umur yang panjang. Saat ini saya begini. Siapa yang tidak ingin berkembang, atau siapa yang tidak ingin selalu berada di titik aman terus, Saya misalkan, hari ini ada orang menawari bisnis tanpa modal, real, tidak penipuan, bisnis tanpa modal. Siapa yang tidak mau, Pak?
Ya. Maka kita Indonesia ini yang kadang-kadang yang yo tenan yo ora ngoten nggih. Ditawarin, "Mbah, purna kapan?" Ya, 1 bulan lagi, rencana mawon. Ini ada proyek. Ya. Ini passive income loh, kalimatnya passive income. Ya. Tidak bekerja di rumah tetapi masuk terus, passive income. Itulah yang digambarkan Rasulullah. Jadi usia boleh tua, tetapi kalau sudah masalah harta, semuanya akan kembali muda. Semangat. Pokoknya ngaten niku, apalagi tanpa resiko. Ya, semakin tua semakin kaya tanpa resiko. Iya cah, timbangannya sempurna wis ora lapo-lapo iki kita remes iki. Tanpa resiko. Nah, kata Rasulullah, usia boleh tua, tetapi ada 2 hal yang selalu muda. Hadis riwayat Muslim. Ya, nanti bisa dicari. Hadis riwayat Muslim. Usia boleh lanjut, tetapi ada 2 hal yang selalu muda pada diri seseorang. Keinginan untuk bertambah kaya di usia lanjut dan keinginan untuk bertambahnya umur itu ada terus. Nah, ini sopo sing mboten kepengin umur panjang, ya. Doanya kan gitu, ya Allah umur panjang, amal baik. Masa berkebun, Mbah. Umur panjang, amalnya terjaga, ya, kebaikannya terjaga, rekeningnya tidak pernah kosong, itu tidak ada yang tidak mau. Wallahu a'lam, ketika itu Rasulullah menyabdakan itu sambil tersenyum atau sambil apa, wallahu a'lam bishawab. Tetapi memang begitulah redaksi hadisnya. Ya, usia manusia itu pasti akan mengalami penuaan. Tapi ada 2 hal yang akan selalu muda, keinginan untuk bertambah kaya, serta keinginan untuk bertambah umurnya agar semakin panjang. Itu pasti selalu ada. Maka mengantisipasi ya, 2 hal itu yang barangkali sulit untuk kita hindari, ya, ada pada diri kita semuanya. Yang bisa ya mereka-mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ingin bertambah kaya dan tidak ingin panjang umur, ya cukuplah pokoknya, ya tidak banyak. Saya tidak berani mengatakan tidak ada, mesti ada, tetapi mungkin tidak banyak. Repun usaha mulai boten cekap pun kesel rasane ngurusi dunia niku pun ngaten mawon. Lah pripun saniki Bapak? Nggih ampun ngoten iki. Ya, tapi ada yang betul-betul sudah rindu, betul capek hidup di dunia. Ya, capek betul ya Allah, capek. Ada yang seperti itu. Tapi memang kebanyakan kita itu tidak. Ya, kebanyakan kita masih memelihara 2 sifat itu, ingin tetap kaya dan ingin umurnya dipanjangkan. Nah, mengantisipasi itu semuanya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka surat At-Takatsur Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini ayat yang memberikan peringatan kepada kita tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pasti hari itu nikmat yang diberikan oleh Allah akan dipertanyakan. Nikmat umur, nikmat sehat, sudahkah kita penuhi dengan kebaikan-kebaikan, ya? Nikmat iman, nikmat Islam, sudahkah kita jadikan itu sebagai wasilah untuk membuat rekam jejak yang baik selama kita hidup, ya? Karena dalam ayat yang lain juga seperti itu, ya. Dalam ayat yang lain itu diterangkan dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya, dalam surat Az-Zalzalah Allah mengingatkan kepada kita, poinnya pada ayat yang kami bacakan yang terakhir ini. Jadi yauma idzin tuhaddisu akhbaraha,
pada hari itu atau pada hari ini bumi akan menceritakan kabarnya. Dimulai dari huru hara, ya, dimulai dari huru hara akhir zaman atau hari kiamat, zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi al-ard, ya, diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan ketika bumi mengeluarkan semua beban yang selama ini dipikul, ditanggung dalam perut bumi, maknanya luas nih ya. Ada yang dimaknai materi-materi berat, lava, ya, dikeluarkan semuanya oleh bumi melalui letusan gunung dan macam-macamnya. Beban yang selama ini dipikul oleh bumi, hari itu diizinkan oleh Allah untuk keluarkan, wahai bumi, apa yang menjadi bebanmu selama ini. Ya. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia pada hari itu akan bertanya-tanya, oh apa ini, ada apa ini? Kita Pak. Jadi pas hari kiamat itu bertanya-tanya ini, what happened, ini ada apa ini? Apa yang terjadi? Wa qala al-insanu ma laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kabarnya. Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan kabar yang akan diceritakan bumi adalah bumi akan diberi izin oleh Allah untuk menceritakan seluruh yang dia ketahui terkait kita manusia yang hidup di atas permukaan bumi. Jadi ketika hari itu bumi diizinkan untuk bersaksi kepada masing-masing kita semuanya. Ya, bumi akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersaksi atas diri kita, langkah kemana saja yang telah kita langkahkan di atas permukaan bumi ini. Ya, jadi tidak ada itu selama kita masih di bumi itu, ya, akan selalu direkam oleh bumi, ya, akan selalu direkam. Dan kabar yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, bumi akan diberi izin untuk berbicara, bersaksi terhadap semua perilaku umat manusia di atas punggung bumi. Semuanya itu kata Rasulullah, bumi akan berbicara, si fulan pada hari ini, pada hari itu, di tempat ini dia melakukan ini, semuanya akan diceritakan oleh bumi. Ya, semuanya akan diceritakan oleh bumi. Hampir-hampir tidak ada yang aktivitas yang tidak di atas permukaan bumi. Ya, masuk astronot itu pun masih di lingkup kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Lawang di astronot saja hari ini kita bisa lihat kok. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang sangat mudah sekali menjadikan bumi bisa merekam, itu sangat mudah sekali. Hari ini jarak jauh itu kita bisa melihat, itu baru ciptaan manusia. Bagaimana dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Samiun basirunnya Allah Subhanahu wa taala. Maha mendengar dan maha melihatnya Allah itu jauh lebih canggih ketimbang alat-alat proyeksi hari ini. Kamera tercanggih sekalipun tidak bisa merekam. Ada namanya blank spot. Jadi CCTV ini ada titik butanya. Ada titik yang sudut yang tidak terekam oleh CCTV. Ya, biasanya dimanfaatkan itu ada blank spotnya, di mana kita bisa menghindar dari CCTV. Tapi kalau Samiun basirunnya Allah tidak ada blank spotnya. Ya, tidak ada titik butanya, semuanya terekam. Ya. Kenapa? Karena CCTV yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala itu terinstal dalam diri kita. Ya, terinstal sudah. Kita ingat dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari di mana mulut-mulut kita akan dikunci. Ya, Allah mengatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari di mana aku mengunci mulut-mulut mereka. Mereka yang dimaksud yang kita manusia. Ya, di persidangan Allah itu pula akan dikunci juga. Mulut kita akan dikunci, tidak bisa lagi bersaksi. Ya. Wa tukallimuna aydihim. Maka akan kami buat tangan mereka bisa berbicara. Ini CCTV yang pertama.
sudah terinstal itu software dalam diri kita, tangan ini kelak akan bersaksi. Wa tukallimuna aydihim, akan berbicara kepada kami, kepadaku kata Allah, tangan-tangan mereka, tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka kemana kaki itu akan melangkah, kemana kaki itu pernah dilangkahkan, itu diperkuat lagi oleh bumi. Wa tuhadditsu akhbar yauma idzin tuhadditsu akhbarha. Mau tidak? Akankah kita masih kemudian menganggap aman-aman saja, tidak ada yang melihat? Kalau bumi kelak bersaksi, kalau tangan kita kelak bersaksi, kalau kemudian kaki yang kita gunakan untuk melangkah menuju kemaksiatan kelak akan berbicara, mau ngelak kemana lagi kita? Kalau di dunia masih ada titik buta, masih ada, tapi besok tidak ada, karena yang kita gunakan bermaksiat akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahami loh, oleh karena itu mari kita membuat rekam jejak yang baik. Membuat rekam jejak sebanyak mungkin, memperbanyak amal kebajikan, maknanya membuat rekam jejak yang baik agar kelak bumi tidak punya kesempatan bersaksi atas diri kita kecuali yang baik-baik. Itu tujuannya, Jadi memperbanyak amal itu sudah kita proyeksikan untuk masa depan saja, wes. Lupakan pujian manusia, pun boten nonton kesempatan untuk berpikir seperti itu. Rame-rame pas kajian, kita menyempatkan untuk sholat duha. Mau sholat duha mikirnya pengen 21 teng, wes rame. Arep tahiyatul masjid kemudian diarani anu piye? Diarani anu piye? Kak barbarane boten sida sholat tahiyatul masjid. Lupakan pokoknya, mau ramai mau tidak, sunnahnya masuk masjid sholat tahiyatul masjid, sholat dulu. Biasanya kajian ahad pagi katanya ya. Apalagi kalau kita datang telat gitu ya, ambil dulu pahalanya. Sebelum kita dapat pahala ngaji, ambil dulu pahala tahiyatul masjidnya. Tapi pun ramai Ustaz, pun nggak usah dipikir mau ramai mau tidak. Tujuannya ini, kita buat rekam jejak sebanyak-banyaknya agar kelak bumi tidak ada kesempatan bersaksi kecuali yang baik-baik. Kita itu kadang-kadang terhalang dengan apa nih? Beramal itu terhalang dengan rumongso GR kita itu, kemudian diperhatikan darani soalim mikirnya ngoten nggih mboten situ, Pak. Kalau berpikirnya seperti itu kita tidak akan pernah punya rekam jejak yang baik-baik. Lagi sholat darani anu kita sedikit macam-macam. Maka kita singkirkan tujuan-tujuan atau kita singkirkan kerikil-kerikil remeh dalam amal itu, agar kemudian bumi, agar kemudian kaki, agar kemudian tangan itu bersaksi lebih banyak yang baik daripada yang buruknya. Ya Allah, betul ya Allah, pada hari itu saya digunakan untuk mengangkat tangan. Tangan saya pernah diangkat sampai sejajar telinga ya Allah. Sholat, tangan akan bersaksi, ya Allah betul kaki ini pernah dipakai untuk saling meluruskan shaf ya Allah. Itu akan bersaksi, betul saya pernah berdampingan dengan si fulan di masjid ini karena saya dipakai sholat ketika itu. Menghafalkan hadis Rasulmu, rapat dan luruskanlah shaf, itu semuanya akan bersaksi, Pak, jangan dikira. Makanya hadis-hadis yang berkaitan dengan tangan, hadis-hadis yang berkaitan dengan melangkahkan kaki dimaksimalkan. Kenapa? Karena ini akan bersaksi. Kalau sekarang belum ngeh kita, hari ini mulai ngeh. Kalau sungguh jadi kayak pun nanti mirip nih, tapi betul ngeh. Hari ini kita mulai ngehkan itu. Mungkin udah jadi kayak pun di jadi itu MZ ini pas ceramah gitu nanti nggih, tapi kan kita betul ngeh. Mulai sekarang kita ngehkan lagi. Karena setiap ustadz itu penyampaian beda-beda, maka saya upayakan penyampaian semangat, ben kemutan terus. Ngerameh anu kayak itu, ayo sholat sih. Oh iya. Arep ras itu budal wis ngaji mun tengah-tengah dalan, isin balik, nice kayak situ, Mas Kadung. Agar seperti itu, karena banyak kita ini yang kadang-kadang tidak jadi beramal gara-gara hal-hal yang sepele. Hal-hal yang sepele. Tapi kalau kita ingat bahwasanya kelak akan tetap wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang baik akan kelihatan, yang syarr juga akan kelihatan.
Sekecil apapun perbuatan baik akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan buruk akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak cukup bagi kita peringatan-peringatan yang seperti itu? Mau pakai peringatan yang mana lagi? Mau diperingatkan dengan ayat yang mana lagi kita? Wa fi anfusikum. Dan di dalam diri kalian sendiri. Allah berikan kepada kita tubuh kita ini, dalam tubuh kita itu banyak sekali peringatan-peringatan. Wa fi anfusikum afala tadakkarun. Tidakkah kamu ngambil pelajaran di dalam penciptaan dirimu sendiri manusia? Afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat terhadap unta-unta bagaimana mereka diciptakan? Banyak sekali. Jadi Al-Quran itu berisi peringatan-peringatan bagi kita yang mau mengambil peringatan. Wa dzakir, dan berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu sejatinya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Makatan ini prolog. Jadi prolog kita hari ini judulnya adalah memperbanyak amal kebajikan, utamanya ketika lanjut usia. Bismillahirrahmanirrahim. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengangkat satu ayat dari Quran surat Fatir, ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-37, dan apakah kami tidak memanjangkan umur dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan. Ayat ini peringatan, ayat ini sindiran, ayat ini seperti ngelulu, ayat ini seperti peringatan. Awalam nu'ammirkum, bahasa kita basa Jawane kurang dawa piye nek umur, mau sampai kapan lagi? Mau sampai umur berapa? Awalam nu'ammirkum itu mau sampai umur berapa kita baru sadar. Surat Fatir, awalam nu'ammirkum, bukankah sudah aku panjangkan umur kalian sampai batas tertentu? Sampai batas yang kira-kira itu cukuplah, lebih dari cukup untuk sekedar mengambil pelajaran. Karena dari balik ini dari kematangan akal kita itu umur 15 tahun, umur 16 tahun itu kita sudah dikatakan balik itu. Biasanya rata-rata laki-laki mimpi basah umur itu. Lalu kemudian dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 60 tahun. Maka kalau ada yang sampai 60 tahun kok belum bisa mengambil pelajaran dari kehidupannya, dari perilakunya selama ini yang baik-baik dan yang buruk-buruk, maka firman Allah, awalam nu'ammirkum, apa ya kurang dawa neh, bahasa Jawa ngoten. Cara diterjemahkan di versi apa ya kurang dawa. Sampai njaluk piro neh, mau sampai berapa lagi? Ya, ada manusia tertua di Sragen umurnya 100 berapa nih mungkin? 129 tahun atau 100 berapa nih? Mbah sinten nih, panjang umurnya. Ya, awalam nu'ammirkum, ya, mau sampai kapan? Kurang panjang apa? Kurang berapa? Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Apa enggak cukup itu umur? Ya, sekian tahun masa balik, ya. Kalau hanya sekedar untuk mengambil pelajaran, ya, apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Atau perbuatan kita hari ini, ya, perbuatan kita itu ditanya oleh Allah, ketika itu kok gak apik? Ini cara mengartikannya yang lain kan? Kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, loh, ketika di dunia kan umurmu tak panjangkan, apakah umur yang kupanjangkan itu tidak cukup? Kok bisa kamu menghadapku dengan amalan yang tidak seberapa? Kok bisa kamu menghadap kepadaku dengan kedurhakaan itu ketika itu umurmu sudah tak panjangkan? Apa gak cukup untuk mempelajari Al-Quran? Itu kalau mau ditafsirkan gitu. Ya.
Kalau bukan yang pertama, yang kedua. Kalau bukan yang pertama itu, apakah tidak ada peringatan? Apakah tidak ada orang yang memperingatkanmu di dunia kok sampai kamu tersesat? Tanya Pak, dua Pak. Ketersesatan seseorang itu bisa dua. Satu karena tidak ada yang memberitahu. Yang kedua karena tidak mau berpikir. Sudah. Oke. Jadi kalau kita masih bertahan dengan ketidaktahuan kita dan ketidakmauan kita, ya sudah. Kenapa? Karena prinsipnya orang ketersesatan itu dua. Pernah nyetir mau niku kok sampai nyasar itu karena mungkin nggak mau tanya. Atau mau buka Google Maps sudah. Ya, sama prinsipnya. Allah kelak akan bertanya, kalau kita hari ini misalkan ya, sudah ada peringatan sedekah, kok kita tidak mau sedekah misalkan, padahal kita mampu, itu kita akan ditanyakan loh, apa umurmu itu nggak cukup ketika itu untuk memahami ayat-ayat sedekah? Apakah umur yang kau berikan nggak cukup untuk memahami kalau birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu wajib? Kok kamu sampai tua kok tidak bisa berbakti kepada orang tua itu? Apakah umur itu nggak cukup ketika itu? Atau tidak ada yang memperingatkan? Kita mau jawab apa? Padahal umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Rasul datang untuk memberikan peringatan. Tidak hanya Rasul, penerusnya para ustadz, para mubalik memberikan peringatan kepada kita. Kalau ini ditanyakan kepada kita, kelak kita tidak bisa jawab. Kenapa? Faktanya kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan faktanya kita diberikan Rasul sebagai pembawa peringatan. Mau ngelak kapan lagi? Mau ngelak apa lagi kita? Ada kalau nggih ngoten. Dadi ustaz niku ya kowe ngandani wong kok sampai tuwa kok ya ora namane iku apa ya ora umur njaluk umur piro nek. Ya, apakah tidak datang peringatan? Ini peringatan buat kita semuanya. Jadi yang kita pikirkan alasan-alasan itu kelak tidak akan masuk nih. Sulit untuk kita bisa membela diri. Kalau memang kenyataannya kita tidak bisa membela diri. Ya, sulit. Kalau kita tidak melakukan maka kita tidak akan pernah bisa mengatakan kami melakukan. Ya, kalaupun kita melakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tahu. Dalam hadis 3 itu deh. Qori, mujahid, munfik. Ya, ada qori, ada mujahid, ada orang yang suka bersedekah. Ketiga-tiganya dinihilkan dengan kalimat kadzabta, kamu bohong. Ya, jadi ceritanya ada 3 orang yang dibawa ke neraka. Ketiga-tiganya itu ahli semua, ahli Quran, ahli jihad, ahli sedekah. Tetapi salah niat, tidak ikhlas. Nah, ketika ditanya itu mencoba untuk berbohong. Jadi ada kita itu kelak yang mencoba untuk berbohong di hadapan Allah. Ya Allah, saya melakukan, saya berjihad karena Engkau. Dijawab kadzab, tak bukan. Kamu bohong. Jadi bukan tidak ada yang mencoba, kelak itu ada yang mencoba untuk berbohong, ada. Tetapi ingat Allah Maha tahu, kadzab, tidak, kamu bukan karena aku. Ya, jihadmu itu hanya agar kamu dikira sujaan. Jadi ketika itu kamu jihad itu ben dikira pemberani aja. Coba ingat-ingat apakah itu benar enggak itu niatmu itu? Kita akan digitukan, Pak. Ya Allah, saya sedekah atas namamu loh ketika itu. Kadzab, tak bohong kamu. Kamu di sini tak bawa ke sini ya gara-gara kamu itu sedekah hanya untuk menunjukkan kepada orang lain kalau kamu itu dermawan, bukan karena korek pun seperti itu. Ya Allah, saya korek, kenapa saya dibawa ke sini? Saya ahli Quran loh, saya baca Quran karena kamu. Mukhlis, ikhlas saya karena kamu. Kadzab, tak bohong kamu. Kamu baca Quran ketika itu liyuqala qari, hanya untuk dikatakan sebagai qari, pembaca Quran terbaik, bukan karena kita ada yang mencoba bohong. Maka jangan diambil opsi itu. Jangan pernah berpikir sebenarnya aku tak mau ngene aja pasti sidang, jangan, nggak bisa. Okay? Sudah diberikan peringatan oleh Rasulullah SAW, ada manusia-manusia yang kelak itu akan berkelit. Okay? Mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum ma yasurun. Di dunia orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang yang kufur, itu sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah, mereka itu sejatinya ingin menipu Allah. Ya. Tadi ada sifat-sifat kemunafikan itu. Ya, ini gambaran dalam surat Al-Baqarah ayat 7 atau 8 ya.
Itu yang berbicara tentang yukhadi'unallah, mereka ingin menipu Allah. Al-munafik, orang-orang munafik pada zaman itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari kiamat nanti sifat kemunafikan itu, inti dari kemunafikan adalah ingin menipu Allah, ingin tampak di hadapan manusia baik sesuai dengan perintah Allah sementara hatinya tidak. Itu inti dari kemunafikan. Maka Allah mengatakan yukhadi'unallah, mereka ingin menipu Allah dengan mengatakan berimanlah, dengan mendukung Rasulullah lah. Dengan ketika bertemu orang beriman mereka beriman, tetapi ingat ketika kembali kepada pemimpin, kembali kepada golongan mereka, kembali kepada kaum mereka, syayatinihim, mereka akan mengatakan hal yang lain. Qalu amanna. Kalau ketemu kamu dia akan bilang beriman, ya, tapi kalau kembali kepada setan-setan mereka, mereka akan kembali kepada keyakinan yang lama. Maka jangan sampai kita berpikir ya Allah tidak tahu niat kita, maka kembali semuanya ke dalam niatan. Misal sampai itu nggih. 42 kalau betul salah nggih. Sudah masuk. Masyaallah. Oke, ini baru dulu Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi pembukaan, ya mudah-mudahan amanah umur ya, kita baru bedah judul. Oke, 2 variabel judul memperbanyak amal kebajikan. Yang kedua kalinya adalah utamanya ketika lanjut usia. Oke, jadi lanjut usia kita isi dengan amal kebajikan-kebajikan agar kelak tidak ada yang kita bawa kecuali amal kebaikan, dan semuanya bersaksi atas kita ya, persaksian yang baik-baik saja, baik tubuh kita sendiri ataupun dunia kita, bumi kita akan bersaksi dengan kebaikan-kebaikan, karena selama hidup kita isi dengan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan pertemuan akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.